Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Kali ini kami akan membahas konsep dasar sistem dan pengendalian manajemen. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dosen pengampun Caturida Mewanto Doktoralina. Sistem dapat dijelaskan dengan pendekatan secara komponen dan prosedur. Apabila komponen dalam sistem ada yang tidak teridentifikasi satu saja, maka akan gagal dalam menjelaskan sistem itu dengan baik dan sistem tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Tujuannya menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Model sistem sederhana, contohnya data mahasiswa, nama dan nilai, diproses daftar nilai semester dalam bentuk laporan. Karakteristik sistem pengendalian manajemen. Adapun karakteristik sistem pengendalian manajemen yaitu satu, organisasi. Yang dimaksud dengan organisasi yaitu terdiri dari struktur dan fungsi organisasi, seperti contoh fungsi manajer. Fungsi seorang manajer yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap staf, atau dia dapat untuk melihat atau menentukan apakah kinerja timnya sudah baik atau harus ditingkatkan lagi. Kedua, interaksi, saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Seperti contoh, kota akan membutuhkan hasil pertanian untuk suplai kebutuhan pangan mereka, sedangkan desa berlaku sebagai penghasilan bahan baku. Keempat, integritas, yaitu suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Sebagaimana contohnya, bagian marketing dapat pesanan 50 buah motor, tapi hanya mampu menyediakan 20 unit. Untuk menangani masalah ini, diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Selanjutnya, main objektif, sebagaimana contohnya, suatu perusahaan memerlukan pemusatan tujuan. Adapun informasi data, yaitu informasi data adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah menjadi menghasilkan informasi melalui suatu model. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut model pengolahan data atau dikenal sebagai siklus pengolahan data atau siklus informasi. Komponen sistem informasi. 1. Blok masukan. Mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi, termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar. 2. Blok model. Kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi atau mentransformasi data masukan dan data yang tersimpan dalam bisnis data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Blok keluaran. Produk dari sistem informasi adalah keluaran berupa informasi yang berkualitas. 4. Blok teknologi. Kotak alat atau toolbox. Dalam sistem informasi terdiri brainware, software, dan hardware. 5. Blok basis data. Kumpulan dari file data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. 6. Blok kendali. Diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi. Sistem pengendalian manajemen yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Sistem pengendalian manajemen ini bisa diterapkan pada berbagai skala perusahaan. Karena pada dasarnya setiap perusahaan tentu memiliki komponen yang sama, yaitu 1. Work atau pekerjaan. 2. Employee, tenaga kerja. 3. Relationship, hubungan. Yang keempat, environment, lingkungan. Sistem pengendalian manajemen upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja
agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Unsur-unsur yang ada pada sistem ini meliputi unsur detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Proses pengendalian manajemen yang formal ini memiliki beberapa tahapan, yaitu pemrograman, penganggaran, operasi dan akuntansi, serta laporan dan analisis. Seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat. Tanggung jawab dikategorikan yang sesuai dengan program akan digunakan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan pengkategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Namun untuk membangun perusahaan yang besar dan sukses, sistem ini saja tidaklah cukup. Dibutuhkan juga manajemen keuangan yang baik dan tepat agar perusahaan bisa menerapkan kebijakan yang baik untuk perusahaan di masa depan. Formulasi strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas adalah 3 sistem untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian pada perusahaan. Contoh-contoh keputusan dalam fungsi perencanaan dan pengendalian.